suara Tuhan dalam kitab ini, dalam kitab Zakaria ini adalah, ini merupakan seruan Zakaria yang mengajak Raja Yoas dan umat Yehuda untuk bertobat. Karena kehidupan Raja Yoas dan umat saat itu sangat buruk. Suka berpaling dari ibadat sejati. Lebih suka mendengarkan nasihat yang buruk daripada mendengarkan nasihat para nabi Allah. Kalau kita buka Alkitab kita itu di dalam 2 Tawarikh 22 ayat 11, jelas di sana dikatakan bahwa Zakaria dengan tegas memperingatkan raja dan orang-orang Yehuda untuk bertobat. Nah, tapi sayangnya Bapak Ibu, mereka bukan bertobat. Dengan ditawan hasrat dan kehendaknya sendiri, umat itu tetap mengeraskan hatinya, tetap tidak peduli dan tidak menanggapi tentang keselamatan hidupnya. Nah, dengan kedegilan itulah Yesus menggambarkan umat itu di dalam Matius 11 ayat 17. Di sana dikatakan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa Zakaria ini dilempari mereka dengan batu di halaman bait Allah. Apakah Zakaria membalas tindakan mereka? Tidak. Cuma bisa kita lihat dalam firman-Nya nanti, kita bisa nanti baca dalam kitab 2 Tawarikh itu ya. Sebelum kematian Zakaria, apa kata Zakaria? Biarlah Allah yang membalasnya. Ya. Biarlah Allah yang membalasnya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Zakaria itu, permohonannya itu didengar oleh Tuhan. Selain kerusakan hebat yang ditimbulkan oleh Syria atas Yehuda, Yehoas juga dibunuh oleh 2 orang hambanya, oleh karena putra-putra Imam Yoada. Saya kira apa yang diperbuat oleh umat Yehuda yang jauh dari Tuhan, yang lebih mendengarkan nasihat yang buruk daripada mendengarkan suara para nabi, agar setiap orang hidup di dalam kebenaran, bisa dikatakan tidak jauh dari kehidupan kita. Yang walaupun hidup kita di dalam berkat Tuhan yang berlimpah, segala sesuatunya Tuhan cukupkan, jasmani rohani kita secara berlimpah, tetapi sering kita menjauhkan diri kita dari hadapan Tuhan. Kita selalu jatuh hidup di dalam belenggu dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia yang sedang kita jalani ini, ada banyak hal yang membuat iman kita tidak bisa berbuah. Ya, kita bisa sakit. Semua kita pernah sakit. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk hidup sehat. Kita berusaha. Bisa jadi dokter kepercayaan kita tidak ada waktu untuk mengobati kita. Wah, aku tadi pergi ke puskesmas, pergi ke rumah sakit, tapi dokternya tidak ada. Saya nggak langsung diperiksa. Kita bukan langsung drop, tidak langsung hilang harapan untuk sembuh. Kita selalu berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Kita bisa mendapat masalah di mana saja, baik di rumah, di tempat pekerjaan. Tapi bukan berarti kita tidak lagi bisa dikatakan misalnya di tempat pekerjaan kita nggak
tidak langsung bisa bekerja lagi, tetap bekerja. Artinya masalah itu selalu ada jalan keluar. Ketika kita terluka, hati kita terluka, yang membuat kita mungkin patah hati, tidak berdaya. Tapi bukan berarti kita tidak langsung drop, tapi kita masih berharap bahwa kasih Tuhan itu akan menolong kita dan memberkati kita lewat doa-doa yang kita naikkan. Maksudnya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang berjalan ini tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi apapun yang terjadi itu tidak mempengaruhi percaya kita kepada Tuhan. Itulah iman. Tidak selalu doa kita yang kita naikkan selama ini langsung dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kita selalu berharap, selalu berdoa, selalu bersekutu, selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Pertobatan kita sebagai orang Kristen bukan hanya menerima belas kasihan Tuhan yang mau mengampuni saja. Ya, ingat. Pertobatan kita sebagai orang Kristen bukan hanya menerima belas kasihan Tuhan yang mau mengampuni saja. Pertobatan kita itu berarti bersedia merestorasi keadaan kita dari keadaan yang rusak dan tanpa Tuhan menjadi keadaan yang utuh karena dipimpin oleh Tuhan. Mau diubahkan, mau diperbaharui, mau ditata. Kita harus bersedia mengembalikan atau memulihkan keadaan kepada keadaan semula. Yang cenderung merasa sudah sempurna, sudah merasa lebih benar, sudah merasa lebih baik, sudah merasa lebih pintar. Ya, jika sudah demikian, bagaimana kita mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Kalau kita di dalam pemikiran kita selalu diri kita yang benar, bagaimana Tuhan mengubahkan diri kita saja nggak mau berubah? Makanya Zakaria berkata, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Itu tadi dikatakan di ayat 12. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita kembali dan mendengarkan suara Tuhan? Ya, ini menjadi pertanyaan. Bagaimana kita kembali dan mendengarkan suara Tuhan, kembali ingin diubahkan, kembali untuk diberkati, kembali untuk mendapatkan 2 kali lipat itu. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, orang yang mau kembali dan mendengar suara Tuhan, hidupnya akan lemah lembut. Ada banyak kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan, ya, tergantung pada jalan hidupnya. Ketika jalan di depan tampak menderang dan pasti, maka aku akan percaya Tuhan. Jika hidup itu penuh tanda tanya dan misteri karena kesulitan hidup, maka aku tidak percaya Tuhan. Iman kepada Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Tanda apapun yang diberikan oleh Tuhan tampak persis seperti yang kita minta atau berbeda, tampak menakjubkan atau tampak biasa saja, maka orang beriman akan mengerti bahwa itu adalah karya Tuhan. Tuhan menjawab doanya melalui cara apapun, kadang melalui pergumulan, tantangan, lewat sakit, penyakit, oleh berbagai permasalahan. Tapi ketika kita kuat menghadapinya, dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan
keegoan kita, disitulah kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Jadi artinya perlu di sini lemah lembut, gak perlu di sini di dalam menumbuhkan iman ini dengan hati yang keras, dengan selalu menonjolkan keakuan di dalam diri kita. Tidak. Jika ingin menjadi orang yang beriman, jemaat Tuhan, jadilah orang yang lemah lembut. Ya. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dalam berbagai hal. Orang yang rendah hati, orang yang dapat mengontrol dirinya, tidak sombong, tidak angkuh, tidak menantang, dan tidak menonjolkan diri. Dengan demikian orang yang lemah lembut memiliki kekuatan yang berlebihan. Letak kekuatan orang Kristen yang lemah lembut bukan pada cara yang dibuat-buat, tapi terletak pada bukti dari imannya. Inilah yang perlu kita restorasi pertama. Menjadi orang Kristen itu tidak hanya cukup di KTP saja, tapi harus kita buktikan lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita sehari-hari, dengan cara kita menyapa seseorang dengan penuh kelemah lembutan. Ya sama itu kalau kita menyapa seseorang, apalagi kalau kita orang Batak, sekeluarmu, mungkin kita malas merespon. Ya, Shalom, selamat hari Minggu, dari mana Amang, dari mana Ina. Enak, penuh dengan kelembutan. Pasti akan direspon, oh kami dari sana. Isi dong. Beda ya, padahal sama-sama ingin menyapa. Artinya Bapak Ibu, perlu ada kelemah lembutan dari kita setiap pribadi orang yang beriman. Kita tunjukkan kepada sesama, kepada siapapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita kembali mendengar suara Tuhan itu. Orang yang kembali mendengar suara Tuhan, hidupnya akan menghasilkan buah. Hidup yang kita jalani ini Bapak Ibu tidak gampang. Ya. Penuh dengan anak-anak saya mulai kecil saya ajari mereka tetap mandiri, apalagi anak pendeta. Ya, jangan tergantung selalu sama orang. Dunia ini keras anak-anakku. Ya. Hiduplah mandiri. Hidup apa adanya. Jangan tergantung kepada orang. Ya. Karena apa? Hidup ini penuh dengan kuk adalah sebuah kayu yang berbentuk unik yang dipasang di punggung ternak. Contohnya kerbau. Ya, agar si ternak bisa menarik atau mengangkat beban. Itulah fungsinya kuk ini. Tidak ada kuknya enak. Kuk bisa melukai karena kalau dipasang tidak pas di dalam punggung si ternak itu. Artinya orang yang mengikut Tuhan itu tidak terlepas di dalam tanggung jawab, beban yang dipikul tetap ada. Tapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu, bahwa kuk atau beban hidup itu telah dirancang Tuhan dengan mempertimbangkan kekuatan kita masing-masing. Tidak bermaksud untuk melukai kita. Kuk yang kita pikul akan membuat iman kita semakin kuat dan semakin berbuah. Jadi Pak Ibu jangan selalu mengeluh di dalam diri. Wah sama mengeluh. Selalu mengeluh. Wah sama. Akhirnya ujung-ujungnya kita salahkan Tuhan.
Wah, sadang buyau semua. Kenapalah aku nggak bisa tinggal di rumah mewah? Kenapalah aku nggak punya mobil? Kenapalah hidupku sengsara, cari pagi habis sore? Syukurilah Bapak Ibu dalam setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Karena ciri khas kita sebagai orang beriman, kalau hidup kita dipenuhi rasa syukur, semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Bukan harus makanan yang enak baru doa kita panjang kepada Tuhan. Mau lihat sama Tuhan, iloknya kami pasu-pasu. Coba dipraktekkan Bapak Ibu. Nanti pulang gereja, goreng ikan nasi, buat sambal balacan, siap masak langsung dimakan. Yang satu piring jadi 2 piring. Harum kali, enak kali. Rebus daun ubi, gak usah ditunggu, direbus aja. Selera makan kita nambah. Penuh dengan hidup disyukuri. Ada banyak kehidupan orang Kristen saat ini yang takut kehilangan pamor untuk mendapat pengakuan dan penghargaan, sehingga untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan itu kita sebagai orang Kristen dapat melakukan apa saja. Tapi tidak demikian dengan orang yang lemah lembut. Orang lemah lembut tetap menjadi dirinya sendiri yang bisa menghasilkan buah yang baik. Kehidupan kita sebagai orang Kristen akan dihargai dan mendapatkan pengakuan dari orang lain apabila kita dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Ya. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya, kehadiran kita harus menjadi berkat dan sumber sukacita bagi orang lain. Kita harus mengasihi mereka yang menolak kita dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Orang yang dapat menghasilkan buah kebenaran bukanlah orang yang selalu mengkambing hitamkan seseorang di dalam setiap permasalahan. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, semuanya ada etika kehidupan. Ada aturan, bukan asal-asalan saja. Semua punya etika ataupun punya aturan yang harus kita jalankan. Jadi untuk itu kepada kita semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang kembali dan mendengarkan suara Tuhan, hidupnya akan menghasilkan buah. Bagaimana supaya menghasilkan buah? Bagaimana supaya hidup kita dikenang oleh orang, disenangi oleh orang? Kalau di dalam perjalanan hidup kita setiap hari boleh melakukan hal-hal yang baik, selalu panutan, selalu memberikan nasihat yang baik, makanya sampai mati pun nama kita akan dikenal. Seperti khotbah saya komsel gabungan hari Kamis yang lewat, sampai mati kita pun wajah kita diperhatikan orang. Ya, mungkin saudara-saudara kita, pemilik kita, keluarga kita yang meninggal, mungkin dalam hidupnya penuh dengan hidupnya bebalah dulu ya, gak ramah atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pasti selalu ada omongan dari mulut kita. Ruai itu hina dan damai yete, gitu ya. Tapi kalau penuh dengan contoh teladan yang diberikan di dalam perjalanan hidupnya, terang itu hine torang.
ceria ete, padahal nggak mati, tak pun ceria ete, ya, damai hidupnya. Itu dari wajah. Kemudian ketika kita memberikan kata-kata penghiburan, selalu yang baik yang kita katakan. Di bagasan moluna, opungon, tulangon, namboruon, sitiruon doon. Selalu memberikan nasihat. Jadi itu sudah hamu kagelengna, tiru hamuma, songo sipak nina tuan-tuan. Itu. Gak pernah kita memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga. Bapakmu na tiki ngolu na jekulan non. Percuci doon. Orang main kekerasan doon tomakmu. Gak pernah itu. Ya. Kalau ada itu dihilangkan orang, itu gak diucapkan. Ya. Apa mau saya katakan Bapak Ibu? Di dalam perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini, ya, bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, kita bisa menghasilkan buah bagi setiap orang. Supaya apa? Hidup kita itu dikenal dan hidup kita itu berkenan bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang yang kembali dan mendengar suara Tuhan itu adalah orang yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan adalah sau yang kuat. Ketakutan adalah tawanan dari pengharapan. Tekanan adalah tawanan dari pengharapan. Kemiskinan adalah tawanan dari pengharapan. Kebodohan adalah tawanan dari pengharapan. Dalam Zakaria 9 ayat 12 tadi mencatat, orang-orang yang menaruh harap pada pengharapan itu akan mendapat 2 kali lipat atas kemiskinan dan kegagalan kita, atas kekayaan, atas kemerdekaan, atas keberanian, kesuksesan kita yang telah hilang akan kembali kalau di dalam doa kita selalu berharap kepada Tuhan, ngelakukan Hari Doa Nasional Gereja GBI. Jadi ada utusan se-Indonesia ini dari berbagai gereja-gereja. Ya, saya cukup menarik apa yang dikatakan peserta dari Papua. Ya, di mana kami orang Papua ini adalah orang yang terkecil. Ya. Tapi selalu kami punya komitmen yang utuh supaya kami ini menjadi orang besar. Yang datang pada hari doa sedunia itu dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan kesatuan hati mereka. Kadang saya bingung waktu itu. Cemanalah pula orang ini berkomunikasi setiap hari. Sedangkan kami orang Batak ini hanya 5 bahasa orang Bahat. Toba, Simalungun, Karo, Nias, Angkola. Itu pun kalau datang udah saling bingung ya. Tapi puji Tuhan, yang selalu menyatukan kami adalah bahasa Indonesia. Bagaimana komitmen orang Papua ini yang selalu punya pengharapan supaya mereka itu, suku mereka itu mendapatkan perhatian, mereka bersatu. Yang 250 ini bersatu. Apa yang mereka satukan di dalam doa bersama? Hanya satu doa yang sama di jam 9 pagi. Sama-sama. Langsung punya alarm masing-masing itu. Ya, jam 9 pagi kami doa bersama. Doanya hanya satu. Apa? Doa Bapa kami yang di surga. Karena kami yakin doa yang sempurna itu tidak lebih tidak kurang dari doa Bapa kami yang di surga. Luar biasa. Itu yang membuat kami
bisa bersatu pada hari ini datang ke tempat ini. Dalam hati saya sejenak, kalaulah jemaat saya yang di Menteng 7 ini dengan mengucapkan doa yang sama di jam yang sama, apa enggak bersatu kami? Apa enggak selaras kami untuk memajukan Gemi Glory Menteng 7? Jadi Bapak Ibu, ya, saya rindu juga. Kenapa jam 9 pagi? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa jam 9 pagi? Mereka katakan jam 9 pagi itu matahari mulai naik. Mulai ada perubahan dari pagi mau ke siang seperti itu. Jadi di situ mereka komitmen yang sama, yang 250 suku ini untuk berdoa bersama. Mereka punya jaringan doa bersama, hanya mengucapkan doa yang sama. Pengharapan mereka luar biasa. Bagaimana mereka bisa diperhitungkan? Bagaimana mutu pendidikan di Papua itu diperhatikan di daerah-daerah yang di pelosok-pelosok. Dan pemerintah punya komitmen yang baru lewat Menteri Keagamaan kemarin itu mengatakan bahwa ada 10 sekarang itu yang sekolah swasta itu mau dinegrikan, diperhitungkan, dinaikkan. Itulah daerah Papua. Jawaban doa mereka mulai terkabul. Apa mau saya katakan kepada kita Bapak Ibu? Saya rindu dan sangat-sangat berharap supaya kita tidak menjadi orang tawanan, supaya iman kita ini mempunyai menghasilkan buah yang baik. Adanya keselarasan di antara kita semua tanpa memandang dulu, semua kita sama. Amin. Amin Bapak Ibu. Bersyukur kita diberkati oleh Tuhan, tapi berkat itu maunya juga kita saling memberkati, saling memperhatikan, saling menyokong, selaras sama-sama berdoa. Jadi saya juga lewat firman Tuhan ini saya mau menyuarakan kepada kita semua. Mari kita mulai. Ya, mari kita mulai. Setiap jam 9 pagi, dimanapun kita bekerja, sambil bekerja, sambil berusaha, kita mengucapkan doa yang sama, doa Bapa kami yang di surga, supaya setiap doa kita itu, pengharapan kita itu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita sama-sama, apa yang gak mungkin bagi Tuhan. Amin. Itu. Jangan biarkan kesulitan hidup kita dialami menghilangkan pengharapan. Ya. Jangan biarkan kesulitan hidup yang kita alami menghilangkan pengharapan. Siapa sih yang gak pernah mengalami kesulitan hidup, penderitaan dan tak berdaya, yang membuat kita putus asa, ya, putus asa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan biarkan kesulitan hidup yang kita alami menghilangkan pengharapan kita. Menghadapi persoalan yang sulit dan tak berdaya, akibatnya akan semakin membuat kita tidak berarti apa-apa. Dalam segala bentuk kesulitan hidup yang kita jalani, ingatlah bahwa Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kepada kita kuasa dan perbuatan Allah yang tidak akan dapat diselami oleh pikiran akal manusia. Tuhan berbuat bukan seperti pikiran, kemauan, keinginan manusia, bukan seperti yang kita inginkan. Yang sekalipun kita berdoa supaya apa yang kita inginkan tercapai, terkabul, sekalipun ada orang berkata bahwa hikmat itu berarti merupakan suatu kebodohan, tapi hikmat Allah tidak akan dapat diselami oleh pikiran manusia. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan bahwa Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan, dan dunia tidak dapat mengenal Allah
oleh hikmatnya. Apa yang gak mungkin menurut kita, bagi Tuhan itu mungkin. Ada seorang anak, orang tuanya pekerjanya tambal ban. Cita-cita anak ini menjadi polisi. Dalam beban si anak ini, dia gak mau mengutarakan cita-citanya ini mau jadi polisi. Tercapai. Sesudah tercapai dia menjadi polisi, dia mendatangi orang tuanya yang sedang bekerja tambal ban. Bapaknya gak kenal sama anaknya. Ketika anaknya ini bersujud di kaki ayahnya, kau siapa? Maaf Pak Polisi. Kemudian si anak ini merangkul, aku anakmu Pak. Dibuka topinya ini, penuh dengan pelukan hangat. Bapak Ibu, mari kita selalu berharap yang terbaik bagi diri kita. Mari kita selalu berharap bagi gereja kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Berharaplah senantiasa untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karl Barth menyatakan, ketika setiap orang Kristen menjadikan agama itu hanya sebagai kebiasaan dan kewajiban, maka yang terjadi adalah kegersangan dan kekeringan nilai-nilai spiritual. Ketika setiap orang Kristen menjadikan agama itu hanya sebagai kebiasaan dan kewajiban, maka yang terjadi adalah kegersangan dan kekeringan nilai-nilai spiritual. Segala kegiatan agama itu bukan untuk memperkuat iman kita, supaya setiap kita bisa menghasilkan buah iman kita. Kegiatan agama itu ada banyak orang Kristen hanya merupakan candu saja. Yang namanya candu semakin banyak dikonsumsi maka akan menggerogoti jiwa kita, akan semakin meninabobokan kita. Jadi dengan demikian, sekalipun kita menjadi orang yang beribadah, tetapi ada keinginan kuat, hasrat yang tak tertahankan untuk melakukan, bukan hanya hasrat untuk membangun hubungan vertikal nilai-nilai rohani, tetapi kepentingan diri sendiri. Bila ini yang terjadi, maka agama hanya sekedar sarana memuaskan kepentingan-kepentingan sendiri. Semestinya agama itu harus menjadi jati diri, identitas, bukan kebiasaan, kewajiban. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ajaran agama yaitu cinta kasih, kebenaran, keadilan, kedamaian, kerukunan, dan menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ini sebenarnya. Jadi dengan demikian juga yang mau kami harapkan kepada kita semua. Ketika telah dibacakan tadi tim formasi kemajelisan 2023-2025. Ya. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada majelis yang sudah bekerja di periode 2021-2023. Buat usaha kerja keras kita untuk memajukan gereja ini. Ya, biarlah semakin kehidupan Bapak Ibu sekalian semakin diberkati Tuhan. Ya, bagi yang sudah terpilih tadi, jangan kita hanya menang punya jabatan di tengah-tengah gereja ini, tapi mari tunjukkan cara kita, cinta kasih itu, kedamaian itu, kerukunan itu yang boleh menjadi gaya hidup kita setiap hari bagi jemaat. Apa yang harus kita lakukan untuk pertumbuhan gereja ini? Ketika saya punya visi, saya katakan kepada Bapak Ibu, bagaimana menjemaatkan jemaat ini memiliki jiwa untuk melayani.
Bagaimana supaya bangku-bangku ini berisi, beribu orang memuji nama Tuhan. Itu visi kita kan yang tertulis di pelang kita di simpang sana. Jadi bukan hanya tugas majelis saja, kita semua saling merangkul, bersama-sama menumbuhkan jemaat ini. Adanya keselarasan, keseimbangan yang mau menumbuhkan siapa saja. Jadi untuk itu kepada kita Bapak Ibu yang terkasih, mari kita kalahkan segala tantangan dalam diri kita. Ya, berjalanlah di dalam iman, buktikanlah buah-buah iman dalam kehidupan kita. Mari kita dulu baca dalam Kolose 3 ayat 12. Apa yang di sana dikatakan, mari kita sama-sama bacanya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inti dari perikop kita ini tadi lewat tema kita, kembali mendengarkan suara Tuhan. Jika firman Tuhan ini kita imani Bapak Ibu, yakinlah gereja ini akan semakin bertumbuh, gereja kecil ini akan semakin besar. Amin. Jika dulu saya masuk ke sini hanya beberapa orang, saya yakin entah kapan pun saya nanti dipindahkan, ya kan, tahun depan pun kalau kontak kami ini selalu di situ mutasi kan, itu mau tetap mau pindah, artinya visi kita bersama bangku ini semua berisi, semua kita selaras, semua kita ada keseimbangan satu yang lain. Kita akan tunjukkan itu lewat hidup kita, keberimanan kita, keikutsertaan kita dalam segala hal, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu kembali mengingatkan kita dan mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Bapa yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami sebagai umat yang percaya mau kembali dan mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami ya Tuhan pada saat ini, jemaat-Mu semua terberkati. Kami semakin memperbaharui diri kami, mau mengarah hidup kami ke dalam pertobatan yang sesungguhnya, dengan mengubah sikap kami, cara berpikir kami, dan cara bertindak kami. Kami mau senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat doa dan pengharapan kami. Jika Tuhan kami selaras, bersatu hati Tuhan, setiap pengharapan-pengharapan kami, Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Tuhan berkati semua jemaat yang ada di Gemi Glory Menteng 7 di tempat ini. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati pekerjaan mereka. Hanya kepadamu kami serahkan ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami rindu ketika kami merindukan di dalam setiap pengharapan-pengharapan kami buat gereja-Mu di tempat ini. Jadikan Tuhan yang kecil ini menjadi besar. Nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kabar Injil itu Tuhan bisa sampai ke ujung. Untuk itu Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di Menteng 7, yang ada di Pos PI Bandar Setia, dan juga yang ada di Multi Cipta Permai. Kesatuan hati kami, keselarasan dalam hidup kami, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai semua jemaat. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang ada beberapa orang bergabung bersama-sama dengan kami. Berkati kehidupan mereka, buat keluarga Nenggolan, buat keluarga Sirekar, dan juga Tuhan ketika kami boleh bersama-sama dengan keluarga Bapak Pendeta Manula yang datang dari Jakarta, biarlah Engkau juga Tuhan menyertai kehidupan keluarga ini, bertemu dengan keluarga mereka yang ada di Medan ini.
Kapanpun Tuhan hamba-Mu ini kembali beserta dengan keluarga ke tempat pelayanan mereka, hantarkan dengan penuh keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.